Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan memperhatikan kita, di mana kita sudah boleh beristirahat malam sepanjang pagi, sepanjang malam sampai bangun dengan baik pada pagi hari ini. Senang bisa berjumpa bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pagi ini, kita datang kepada Tuhan, sebab kita sadar penuh bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh sebab itu, mari, biarlah kita lebih berhikmat, lebih bijaksana, di mana segala keputusan-keputusan yang kita buat sepanjang hari ini, sepatutnya kita selaraskan dengan keputusannya Tuhan, bukan maunya kita. Ingat, kita milik Tuhan. Oleh sebab itu, sewajarnya, sewajibnya kita sesuaikan segala keputusan-keputusan kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Sebab itu saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan pagi hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Mazmur pasal 119 ayat 174. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15, ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Kisah Para Rasul, pasal 15, ayat 28 dan 29. Keputusan yang terbaik yang dapat dibuat oleh manusia adalah menyelaraskan keputusan dirinya dengan keputusan Tuhan. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, patut disadari bahwa setiap hari, suka atau tidak suka, kita harus membuat berbagai macam keputusan. Keputusan yang benar akan mendatangkan kebahagiaan, dan keputusan yang keliru akan membuahkan penyesalan. Sedangkan keterbatasan kita akan mengakibatkan keputusan-keputusan yang kita ambil tidaklah selalu tepat. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Hikmatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, keputusan yang Ia buat selalu tepat. Sebagai akibat, apabila kita menyelaraskan keputusan kita dengan keputusan-keputusannya, maka keputusan yang kita ambil
tidaklah akan keliru. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sikap seperti inilah yang ditempuh oleh para rasul, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Ketika itu mereka terus memutuskan apakah orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus wajib disunat dan menaati hukum Taurat. Untuk itu para rasul memperhatikan kesaksian Petrus, Paulus, dan Barnabas tentang bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus telah menuntun mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Alhasil, para rasul memilih untuk menjadikan keputusan Roh Kudus sebagai acuan bagi keputusan mereka. Pilihan ini merupakan pilihan yang terbaik, sebab dengan demikian Injil mencapai seluruh muka bumi seperti hari ini. Singkat kata, untuk membuat keputusan yang tepat, kita harus menyelaraskan keputusan kita dengan keputusan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Bahkan kalau boleh jujur, kita merosot. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha. Dan Tuhan kita tidak pernah merosot. Oleh sebab itu, kesadaran kita mengakui kekurangan, keterbatasan kita harus kita pahami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak salah kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan teristimewa kita telah diberikan seorang penolong di dalam hidup kita, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Supaya apapun yang kita lakukan, mari kita bertanya terlebih dahulu kepada Roh Kudus. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita buat, yang kita ambil, sepatutnya kita selaraskan dengan keputusan Tuhan. Maka saya percaya, pemirsa, apa yang kita putuskan itu tidak akan salah. Sebab kita melakukan seperti yang apa Tuhan inginkan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekecil apapun, ingat, sekecil apapun, harusnya kita belajar membiasakan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Kita ada kalanya lupa, ada kalanya kita bisa berkata lalai. Tetapi saya mau katakan bukan lalai. Segala sesuatu kalau kita lakukan menjadi satu kebiasaan di dalam tanda kutip kebenaran. Kalau saudara terus memperbiasakan diri, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, maka tidak ada kata lalai, tidak ada kata tidak bisa. Tetapi kita pasti bisa. Nah, oleh sebab itu, bagian kita, ya kita harus bayar harga. Kita nggak bisa tanda tangan. Tapi harus kita lakukan bagian kita juga. Sebab Tuhan punya bagian, pasti Tuhan kerjakan dengan baik. Kalau Tuhan menyatakan, Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya, dan kita berjalan di dalam kasih karunia, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Bagian Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, sekali lagi, kesadaran pribadi kita, identitas kita itu siapa. Kalau kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dibayar lunas dari segala dosa kejahatan kita lewat kematian Yesus di atas kayu salib, kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan, doulos. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Sebab itu,
Sepatutnya kita harus hidup menyelaraskan segala keputusan-keputusan kita bersama dengan keputusannya Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan semuanya dapat berjalan dengan benar, dengan baik, dan berhasil. Seringkali kita memakai keinginan, kedagingan kita, lalu kita mempergunakan firman Tuhan untuk membela diri kita. Saudara, saya mau katakan, saudara bisa berbohong kepada sesama kita. Saudara boleh berbohong kepada hamba Tuhan. Tanda kutip, mungkin dia pastormu, mungkin dia gembalamu, mungkin dia pembimbingmu. Tetapi ingat saudara, saudara tidak bisa berbohong kepada Roh Kudus. Tentu saudara ingat kisah Ananias dan Safira. Bagaimana mereka berbohong kepada Roh Kudus? Mereka mau berbohong kepada Petrus dan mereka berbohong kepada Roh Kudus. Akibatnya mereka dibunuh pada saat itu juga. Oleh sebab itu saudaraku, saya mau katakan, ini waktu semakin singkat. Kita tidak bisa bersendagurau. Kita tidak bisa bermain-main. Kita tidak bisa menganggap enteng firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi baiklah, mari kita sungguh-sungguh mau belajar yang benar. Kita mau sungguh belajar yang benar dari firman-Nya. Untuk kita menjadi taat dan setia melakukan apa yang Ia mau. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini, sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Tuhan memberkati. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa bersama-sama mengaminkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia menuntun diri kami di dalam kehendak-Mu. Kami menyadari bahwa pengetahuan dan hikmat yang ada pada diri kami sangat terbatas. Sehingga acap kali keputusan-keputusan yang kami buat keliru. Sedangkan hikmat-Mu bersifat tidak terbatas dan kehendak-Mu adalah selalu yang terbaik. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang Kau buat tidak pernah salah. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami kepekaan agar kami dapat mengenali tuntunan-Mu. Bukalah mata dan telinga hati kami agar kami dapat mendengar suara-Mu. Berikan kepada kami hati yang taat agar kami melangkah sesuai dengan keputusan-keputusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya tak berkesudahan kasih setia-Mu kepada umat-Mu. Di dalam kasih Engkau memelihara umat-Mu sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Di dalam kesetiaan Engkau menepati semua janji-Mu sehingga tidak pernah kami dikecewakan. Kepada kasih setia dan rahmat-Mu itu kami berharap, sertailah dan bimbinglah hidup kami di sepanjang hari ini. Dan bawalah diri kami di jalan-jalan yang limpah dengan berkat dan perlindungan-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang membuka mata hati kami untuk memahami siapakah kami di hadapan-Mu. Segala yang ada pada kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, kalau Engkau memberi kesempatan, memberikan anugerah-Mu kepada kami, biarlah kami belajar taat, setia, rendah hati untuk datang menyesuaikan segala keputusan kami. Kami selaraskan dengan keputusan-keputusan-Mu. Sehingga yang kami kerja, kami percaya akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga, warga, umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, tempat MDC berada. Hamba berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di sana.
Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menuntun, membimbing kami, supaya hidup kami berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Sebab keterbatasan kami tidak bisa berbohong. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, keluarga dari Bapak Asaribab, keluarga Epah Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Bukor Pior, dan semua keluarga-keluarga yang ada di wilayah ini yang tidak sempat hamba sebut nama mereka. Tuhan memberkati mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada mereka, untuk mereka tunduk dan taat kepada firman-Mu. Dan biarlah hidup mereka menjadi saksi, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing, dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hati bapak-bapak, hati ibu-ibu kembali kepada hati anak-anak, dan sebaliknya. Biarlah itu terjadi, sehingga kami akan melihat pemulihan demi pemulihan dalam setiap hidup rumah tangga di wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap kehidupan anak-anak di tempat ini, supaya mereka tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Mereka taat kepada orang tua mereka di dalam segala perkara, dan hidup mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi bagi kehidupan mereka di kemudian hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh jahat yang mengganggu kehidupan daripada anak-anak muda di wilayah ini, roh-roh pemberontakan, roh-roh yang tidak tunduk kepada firman Tuhan, roh togel-togel, roh narkoba, roh lem-lem fox, aibon, roh-roh pemabukan, roh persinahan, roh pencurian, roh-roh pembunuhan, roh-roh berpikiran kotor, roh-roh yang berlawanan dengan firman Tuhan, yang bukan daripada Tuhan kepada mereka. Segala kekuatan-kekuatan pekerjaan si jahat yang terikat pada mereka. Roh-roh agamawi, roh-roh adat istiadat yang mengikat mereka, yang membutakan mereka. Hamba katakan, hamba putuskan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba merebut tubuh jiwa roh mereka untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menanam kembali kebenaran, firman Tuhan, kekuatan, firman Tuhan tertanam dalam hati pikiran mereka kembali. Mereka milik Tuhan, sebab darah anak domba Allah telah menebus mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba percaya pemulihan terjadi atas seluruh kehidupan umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dimanapun anak-anak muda berada, Tuhan hamba merebut mereka untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Pagi ini Bapa, hamba berdoa mengucap syukur untuk beberapa hamba-Mu yang telah Tuhan nyatakan kesembuhan kepada mereka. Mengucap syukur kepada hamba-Mu Bapak Hengki Liklik Watil yang berada di Sorong, kepada hamba-Mu Bapak Ronald Manalu yang berada di Sorong. Ya Tuhan, kepada hamba-Mu Bapak Max Tanamal yang berada di Jakarta. Terima kasih Tuhan, sebab penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, Tuhan telah menyembuhkan mereka. Dan biarlah hamba mohon Tuhan, kekuatan-Mu terus menyertai mereka, sehingga mereka boleh hidup mengucap syukur karena Tuhan baik dan Tuhan terus bertanggung jawab. Tuhan pelihara mereka. Mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk orang tua kekasih daripada Ibu Rosita, Mama Yuliana Wei yang berada di Serui karena mengalami kejatuhan dan tulang
pangkal pinggulnya terlepas, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan menjamah orang tua kami ini. Kasih-Mu menjamah seluruh tubuh yang sakit. Dan hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh daripada Mama Yuliana Wai. Dan biru-biru Yesus menyembuhkan beliau. Tuhan menggantikan organ tubuh yang baru. Tuhan menggantikan organ tubuh yang baru. Tuhan berikan kekuatan spesial kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Wai. Sehingga dia boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Dia boleh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Deci Baransano. Hamba minta kasih Tuhan menjamah seluruh tubuhnya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kembali kepada hamba-Mu ini. Tuhan, berikan hati-Mu dalam hatinya untuk terus bersyukur kepada Engkau. Berikan hati-Mu, pikiran-Mu dalam seluruh kehidupannya, sehingga kehidupannya mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terjadilah perubahan, terjadilah mujizat kesembuhan di dalam kehidupan Ibu Deci Baransano. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu Ibu Deci Baransano di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dengan hamba, baik yang nonton langsung ataupun mengulang. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hamba minta kasih Kristus turun melimpah-limpah atas mereka semua. Berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Ronald Peters, bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anak, dan semua orang-orang yang dikasihinya. Hamba minta kasih Tuhan menolong mereka setiap saat. Berikan ketaatan, kesetiaan kepada mereka. Berikan hati-Mu dalam hati mereka ya Allah. Supaya mereka paham apa yang harus mereka kerjakan. Bukan karena terpaksa. Tetapi dengan sebuah kesadaran. Mereka mengerti bahwa mereka telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan mereka bukan milik mereka. Tetapi hamba-Mu Pak Ronald adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hidupnya sesuai kehendak-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu demi kemuliaan-Mu ya Allah. Dan biarlah hidup Pak Ronald menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang dan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, urapi dia dengan urapan baru pagi hari ini. Berkati seluruh pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya. Dan teristimewa, berkati pelayanannya bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Tuhan beri kesehatan terbaik kepada pribadinya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada orang tuanya, Ibu Nona. Tuhan sembuhkan total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas hidup rumah tangga ini. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Hamba minta kasih Tuhan terus melimpah-limpah dalam kehidupan hidup daripada Ibu Yuliana Tan. Biar dia terus kuat, berdiri dengan kedua mata kakinya untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucunya, bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu dinyatakan kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan melindungi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan siang dan malam. Jauhkan dia dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang iri hati kepadanya. Dan biarlah Tuhan kesaksian hidupnya menjadi berkat di dalam kebenaran bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah atas hidupnya. Demikian hamba juga berdoa untuk Ibu Nona Tutupoli Patina Sarani. Dimanapun berada, Tuhan memberkati. Tuhan berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati orang tuanya, berkati orang-orang yang dikasihnya. Kasih Tuhan melimpah atas mereka. Pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Biarlah hidup menjadi terang dan garam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biar Tuhan berikan hatimu dalam hatinya, sehingga dia bersemangat, dia melakukan seperti apa yang Engkau mau dari hidupnya, untuk mempermuliakan Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah atas seluruh kehidupannya. Hamba berdoa untuk hambamu, Ibu Seli Dona Siahaya, dan suaminya Bapak Yosef Auri, anak kekasihnya Seva Auri. Hamba minta kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Mereka yang telah ditebus, yang telah dibayar lunas oleh darah anak domba Allah. Ajar mereka lebih mengutamakan Engkau dari segala aktivitas mereka. Ajar mereka menghormati anugerah-Mu, sehingga hidup mereka menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan tolong mereka untuk tidak melupakan kasih setia-Mu kepada mereka. Apa yang telah Engkau berikan kepada mereka dapat mereka hargai, dapat mereka hormati, dan mereka mengutamakan Engkau dari segala hal, ya Tuhan. Sehingga kehidupan mereka selaku hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu, ya Allah. Hamba berdoa mengurapi mereka pagi hari ini. Biar urapan baru turun atas hidup mereka, hati, pikiran mereka di dalam Engkau, ya Tuhan. Dan hamba mohon kasih-Mu, biarlah hati-Mu turun atas hidup mereka juga senantiasa, ya Allah. Segala aktivitas yang mereka lakukan, sekecil apapun Tuhan, Engkau tidak dilupakan. Engkau yang dinomor satukan Bapa. Di dalam nama Yesus, berikan kesehatan yang terbaik kepada Ibu Seli, kepada Bapak Yosef, dan juga kepada anak Seva. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka, dan biarlah mereka senantiasa mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon damai sejahtera sukacita melimpah atas hidup rumah tangga ini, sehingga hidup rumah tangga ini boleh menjadi teladan bagi rumah tangga yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan mereka, supaya apa yang mereka kerjakan boleh berhasil di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pelayanan mereka diutamakan dari segala perkara. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus boleh menjadi saksi, menjadi berkat di dalam kebenaran. Ajar hidupnya berserah sepenuh kepada Engkau. Berikan kerendahan hati kepadanya, ya Allah. Berikan ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau, ya Bapa. Sehingga hidupnya terfokus hanya kepada Engkau. Hidupnya dipermuliakan untuk Engkau, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar dia menjadi teladan bagi anak cucu dan bagi seluruh tubuh Kristus MDC Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina, urapan baru turun baginya pagi hari ini. Kesehatan dan hati yang takut akan Tuhan melimpah-limpah. Hikmat Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupannya, seluruh kehidupan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, Rocky Alan Paulus, memberkati kedua anaknya, Yemima dan Reinhard. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang bersandar sepenuh kepada Engkau, ya Allah. Di dalam nama Yesus, biarlah hidup mereka menjelaskan dengan apa yang Tuhan Engkau mau. Sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka dan hidup mereka mempermuliakan Engkau. Tuhan buat berhasil setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya hidup rumah tangga mereka selalu damai, selalu setia satu sama lain, selalu bahagia, hidup rukun seperti yang Engkau kehendaki. Sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat, menjadi contoh bagi banyak orang juga. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan turun untuk mereka siang dan malam. Di saat mereka meninggalkan rumah, pergi bekerja atau pergi sekolah, saat mereka kembali, tangan Tuhan bersama-sama dengan mereka setiap saat. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hidup rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk bersama dengan keluarga besarnya.
Hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta kasih-Mu turun untuk mereka. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini menjadi teladan, menjadi berkat bagi seluruh kehidupan anak-anaknya. Untuk Angela, Anissa, Heaven, untuk Glory, bahkan cucu kekasih Elgire. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ini. Sehingga hidup mereka berjalan dengan dasar takut akan Tuhan. Menghormati anugerah-Mu. Biar hidup mereka diberkati sampai hari tua mereka. Masa depan cerah tersedia atas hidup mereka. Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Dan orang tua mereka, Ibu Rida Tarudatuk, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucunya. Demikian juga hamba berdoa memberkati orang tuanya, Oma kekasih. Tuhan beri kesehatan terbaik kepada Oma. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah atas seluruh kehidupan Oma. Sehingga Oma percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Oma boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak, cucu, cicitnya. Bagi banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk dengan urapan yang baru. Pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi teladan. Kuasa Tuhan dinyatakan dari kehidupannya bagi banyak orang. Menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Apa yang ia kerjakan dengan tangannya Tuhan buat berhasil. Tuhan menjaganya siang dan malam. Orang yang dikasihinya Tuhan berkati. Dan Tuhan memberkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati yang sungguh takut Tuhan. Berikan hati yang sangat menghormati Engkau ya Allah. Sebab pada saat dia mengutamakan Engkau, segala sesuatu yang menjadi keinginan, janji-Mu akan terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan berikan hati yang sungguh mengerti kehendak-Mu. Sehingga dia tidak dibohongin oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat dengan berdalih, dengan mengabaikan Engkau. Tapi Tuhan yang mengutamakan Engkau, maka dia akan menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya dan dia terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tingkatkan, tambahkan urapan baru, dan karunia-karunia yang telah ada padanya ditambahkan untuk kemuliaan kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Demak Siahaan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, hamba yang taat dan setia kepada Engkau. Biar Tuhan pergumulan hidupnya diserahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Pakai hidupnya menjadi saksi bagi suaminya, bagi anak-anak cucunya, bagi orang-orang yang dikasihnya, bagi keluarga besarnya, orang tua mereka diberkati dalam nama Yesus. Biar hidup mereka sungguh mengandalkan Engkau ya Allah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon hati-Mu, kasih-Mu turun untuk mereka pagi hari ini. Urapan baru mengalir dalam hidup mereka. Sehingga mereka berjalan sepanjang hari ini bersama dengan keputusan-keputusan-Mu ya Allah. Mereka selaraskan keputusan mereka dengan keputusan-Mu ya Allah. Sehingga mereka berhasil di dalam segala pekerjaan mereka. Pelayanan mereka diberkati. Tuhan lindungi mereka dari semua pekerjaan si jahat dan pandemi COVID ini. Dijauhkan daripada mereka. Kalau ada di antara mereka dalam hidup rumah tangga mereka yang sakit, hamba berdoa patahkan semua sakit penyakit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyembuhkan mereka. Jasmani dan rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sermu Indo, dimanapun berada hari ini, hamba minta kasih Tuhan turun atas hamba-Mu, Bapak Sermu Indo. Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, teristimewa bagi tanah Papua ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Nyatakan kasih kuasa-Mu dari hidupnya. Sehingga dia terus memberikan teladan bagi orang-orang di sekelilingnya. Bagi hidup rumah tangganya, bagi istri, bagi anak-anak. Dan dimanapun dia berada, Tuhan
dia menjadi saksi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dari kehidupannya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Lindungi dia saat semua tugas-tugas dikerjakan. Dimanapun dia berada, Tuhan bersama dengan dia. Buat dia berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Tenggo Martin, yang berada di Sorong. Tuhan juga memberkati pribadinya, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, memberkati semua pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu ini Tuhan, berikan ketaatan dan kesetiaan untuk terus mengutamakan Engkau di dalam semua tugas-tugasnya, di dalam semua pelayanan-pelayanannya. Pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupan pribadinya dan hidup rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kebaikan-Mu dinyatakan terus bagi seluruh kehidupan rumah tangga dari Bapak Martin Tenggo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba juga berdoa untuk permintaan daripada hamba-Mu, Bapak Sermu Indo. Tuhan menjamah keluarga dan Tuhan memberkati kondisi tubuhnya. Telinga sebelah kiri yang sudah 20 tahun tidak berfungsi secara baik. Hamba berdoa pagi hari ini. Hamba minta kasih Tuhan menjamah telinga daripada Bapa hamba-Mu ini ya Allah. Menjamah Bapa Sermu Indau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba minta. Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi telinga sebelah kiri daripada Bapak Sermu saat ini. Dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus, semua roh jahat yang mengikat, yang mengganggu telinga ini, hamba cabut dan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi hamba-Mu saat ini. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah memberikan organ yang baru bagi telinga daripada Bapak Sermu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Tuhan ampuni hamba-Mu jika ada hal-hal yang salah yang dilakukan. Tuhan bebaskan dia, lepaskan dia. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi alat-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melimpah atas hidup hamba-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk Bapak Frankie Paliama yang berada di Fak-Fak ataupun di mana saja berada. Tuhan jamah hidup hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu semakin taat dan setia untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau. Menjadi contoh teladan bagi istri, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan pakai hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini. Dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaannya. Pelayanannya teristimewa. Diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah atas hidupnya. Pribadi, keluarga, rumah tangga, jasmani, dan rohani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu kepada hidup hamba-Mu Bapak Frankie Paliama. Tuhan berkati selalu dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang baru Tuhan berikan kepada Ibu Sinta Huta Barat bersama dengan suaminya Bapak Siregar, anak kekasihnya Tari, dan juga Edward. Tuhan memberkati hidup hamba-hamba-Mu ini. Pakai hidup mereka menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Dimanapun mereka berada, teristimewa di dalam tempat pekerjaan Ibu.
Tuhan lindungi dia siang dan malam. Lindungi dia dari pekerjaan-pekerjaan si jahat. Jauhkan dia dari hati orang-orang yang jahat. Dijauhkan semuanya. Dan darah anak domba Allah membentengi hidupnya siang dan malam. Suami dan anak-anaknya diberkati, dilindungi. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Pendidikan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Riamawati Huta Barat yang berada di Jayapura ataupun di mana berada. Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Hamba percaya bahwa kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu Ibu Riamawati Huta Barat ini. Suaminya, anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya bilur-bilur Yesus mengalir, menyembuhkan total seluruh sakit yang mengganggu tubuh jasmaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa, minta belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi setiap daerah yang kami tinggal. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap masih pegang kendali atas bangsa negara kami ini. Semua pandemi COVID, kami percaya kami akan menghadapinya dengan kekuatan daripada Engkau. Roh-roh ketakutan yang berkelebihan, yang mengganggu hati dan pikiran kami tangkal dan patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap kami mengerti bahwa kami mempunyai Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus penuhi hati pikiran kami dengan pikiran-Mu, dengan hati-Mu ya Allah. Sehingga kami tetap berdiri dengan kekuatan daripada Engkau. Ajar kami disiplin untuk menjaga kesehatan kami, untuk memakai protokol yang benar, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Berikan keamanan, kedamaian bagi bangsa negara kami, ketentraman bagi bangsa negara kami. Hamba berdoa Tuhan berikan roh pertobatan bagi mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, bagi mereka-mereka yang selalu berontak, provokator, diberikan hati yang baru kepada mereka supaya mereka bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba minta Engkau berperkara dengan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada, kuasa-Mu lebih besar dari mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan halaukan semua niat jahat mereka bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, dan semua staf yang ada jajarannya, untuk Kapolri, untuk semua abri-abri, ya Tuhan, keamanan dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan semua RT RW, Tuhan, kepala-kepala desa, Tuhan berkati mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka boleh memimpin bangsa, negara ini di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terwujud, terjadi dalam bangsa negara kami ini. Ini milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan untuk Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa spesial bagi Yayasan Eden, bagi hamba-Mu, Bapak Philip Samori dan keluarga, Bapak Bram Samori dan keluarga. Tuhan pakai hidup hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mereka layani. Biarlah kasih-Mu yang nyata, tidak terbatas di dalam pelayanan mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlu dalam pelayanan-pelayanan mereka. Hamba percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik atas mereka. Dan biarlah mereka hidup jujur untuk melakukan kehendak-Mu bagi hormat kemuliaan-Mu. Sehingga nama Tuhan selalu saja yang dipermuliakan. Tuhan berkati orang-orang yang dilayani oleh mereka. Sehingga nama Tuhan selalu dinyatakan atas hidup orang-orang yang dilayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu ini, supaya mereka tetap semangat, kuat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah hidup daripada seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu di dalam Yayasan Eden ini ya Allah, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat waktu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok pagi. Saya percaya pada saat kita taat, setia kepada firman Tuhan, dan kita menghormati firman Tuhan, kita berjalan di dalam keputusan-keputusan yang Tuhan berikan kepada kita, maka saya percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat. Dari satu tanda heran kepada heran yang lain, Tuhan akan membuktikan itu kepada kita. Tapi bagian kita adalah taat dan setia kepada firman Tuhan. Saya berdoa dan saya mohon doa agar semua kita tetap mengandalkan Tuhan, kita saling mendoakan satu sama lain. Kemuliaan Tuhan turun atas kita semua pagi hari ini, sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, andalkan Kristus, taat protokol, dan hidup menjadi saksi, menjadi garam bagi banyak orang. Shalom, salam MDC.